Pak Ade, dia bekerja sebagai supir bus antar kota. Dia mengemudi selama 6-8 jam non-stop. Jadi dia terus. Lalu di situ di case-nya dijelaskan untuk sistem sirkulasinya itu mengalami tantangan akibat hidup lama, yang mana itu ada arteri, vena dan juga limfatik. Lalu dia juga mengalami bagian sebelah kakinya itu bengkak. Tapi ketika dia mulai berjalan itu pembengkakannya itu hilang. Lalu dia sebagai supir duduk lama. Ketika dia berdiri tiba-tiba dia merasa pusing. Lalu Pak Ade bertanya apakah karena tekanan darahnya rendah. Dia juga bertanya bagaimana tubuh mengatur tekanan darah. Baik, di sini saya akan memasukkan ke anatomi, histologi dan fisiologinya. Yang pertama dari anatomi terlebih dahulu, dari arteri. Nanti itu arteri yang awalnya itu dari aorta, yang mana aorta nanti ada yang pars ascendens, lalu ada arcus aorta, dan juga ada yang pars descendens. Di arcus aorta nanti dia bercabang, ada 3 cabang, ada trunkus brachiocephalicus, dan nantinya dia itu akan bercabang lagi menjadi arteri subclavia dextra dan juga arteri carotis communis dextra. Untuk yang arteri subclavia dextra nanti dia akan memperdarahi dari lengan kanan. Untuk yang arteri communis carotis dextra nanti dia akan memperdarahi kepala dan juga leher kanan. Lalu untuk yang di tengahnya ini ada arteri carotis communis sinistra, dan nantinya dia akan bercabang menjadi 2, ada yang ke arteri carotis interna sinistra dan juga ada arteri carotis externa sinistra. Untuk yang eksterna nanti dia memperdarahi otak. Untuk yang eksterna nanti dia akan memperdarahi wajah, kepala luar dan juga leher yang pada bagian sinistra. Lalu selanjutnya yang cabang ketiga ini ada arteri subclavia sinistra, yang dimana nanti ada cabang langsung itu ke arteri vertebralis sinistra, yang nantinya dia akan memperdarahi untuk otak posterior, yang nantinya akan bergabung jadi arteri basilaris. Lalu ada juga percabangan, nantinya ada arteri thoracica interna, itu untuk dinding anterior thorax dan juga payudara pada wanita. Lalu nanti ada juga arteri axillaris. Lalu untuk yang aorta pars descendens nanti dia itu ada pars thoracalis dan juga aorta abdominalis. Yang thoracalis nanti dia yang berdarahi bagian toraks. Untuk yang abdominal nanti dia ada yang ke renalis, kolon, dan lain-lain. Lalu nanti dia ke bawah lagi akan bercabang menjadi 2, ada arteri iliaca communis dextra dan juga sinistra. Dan nantinya arteri iliaca communis ada cabang lagi, yang dimana cabangnya itu ada arteri iliaca interna dan juga iliaca externa. Untuk yang arteri iliaca interna nanti dia untuk memperdarahi organ urogenital dan juga pelvis. Untuk yang eksterna nanti dia akan bercabang ke arteri femoralis, lalu ke arteri poplitea dan juga ke arteri tibialis. Baik, untuk yang aortanya segitu aja. Lalu masuk ke yang vena. Untuk vena nanti dia ada yang vena cava superior dan juga vena cava posterior. Untuk yang vena cava superior dia itu dibentuk oleh ada vena brachiocephalica dextra dan juga sinistra, yang dimana dia itu dibentuk lagi nanti ada 2 cabang, itu dari vena jugularis interna, itu yang mengantarkan darah dari otak, wajah dan leher. Lalu ada juga vena subclavia, itu dari ekstremitas atas. Lalu untuk yang vena cava posterior nanti dia akan bercabang jadi 2, ada vena iliaca communis dextra dan juga yang sinistra, yang nantinya dia itu terbentuk dari vena iliaca interna, ini sama untuk organ pelvis dan juga urogenital, dan juga untuk yang vena iliaca externa itu untuk membawa darah dari tungkai bagian bawah. Lalu juga ada tadi yang sudah dijelaskan ada sistem azigos, itu ada vena azigos dan juga vena hemiazigos, itu dia nanti langsung menuju ke vena cava yang superior, dia itu yang mengalirkan darah itu yang dari posterior thorax dan juga abdomen. Belum masuk ke anatomi dari sistem limfatik. Jadi untuk dari yang paling kecilnya dulu itu nanti ada dari kapiler limfatik yang nantinya akan bergabung menjadi prekolektor dan juga kolektor limfatik. Lalu nanti akan menuju ke nodus limfatik. Dari nodus limfatik akan menuju ke truncus limfaticus. Dari truncus limfaticus nanti akan menuju ke ductus limfaticus, yang dimana ada 2, ada ductus thoracicus dan juga ductus limfaticus yang dextra. Untuk yang kapiler limfatik ini dia terdapat di hampir semua jaringan kecuali otak, bone marrow dan juga kornea. Fungsinya ini untuk menyerap cairan interstisial, protein besar, lemak dan juga sel imun. Untuk yang prekolektor dan kolektor limfatik nanti dia itu
di sini nanti mulai ditemukan katup untuk menjaga aliran balik, yang dimana nanti dia akan mengalirkan limfa menuju ke nodus limfa. Dari nodus limfa nanti menuju ke truncus limfaticus, yang dimana truncus limfaticus sendiri itu pembuluh besar yang menerima limfa dari kelompok nodus besar. Jadi nanti ada dari truncus jugularis, itu yang dari kepala dan leher, lalu ada truncus subclavia, itu ekstremitas atas, lalu ada truncus bronchomediastinalis, itu untuk torak dan organ dalam dada, ada truncus interstisial, itu saluran cerna, lalu ada truncus lumbalis, itu yang dari tungkai bawah, dinding abdomen dan juga pelvis. Untuk yang ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dextra, yaitu yang thoracicus yaitu pembuluh limfatik terbesar, yang dimana dia akan mengangkut darah dari seluruh tubuh kecuali sisi kanan atas. Untuk yang ini nanti dia itu yang mengangkut darah dari kepala dan leher kanan, lengan kanan, serta paru dan toraks kanan. Misalnya masuk ke histologinya, untuk histologinya itu semuanya sama ya. Jadi ada 3 lapisan, tunica intima, media, dan adventitia. Untuk yang pertama ada arteri elastica atau arteri besar, contohnya itu aorta. Untuk tunica intima tentunya ada sel endotel, untuk epitel itu lapis gepeng. Lalu untuk di bagian tunica media itu nanti terdapat minyak sel otot polos, untuk juga terdapat lamina elastica externa di antara tunica media dan juga adventitia. Lalu untuk yang di tunica adventitia ini berisi jaringan ikat longgar dan juga terdapat vasa vasorum, yang dimana vasa vasorum itu pembuluh darah yang memperdarahi pembuluh darah. Lalu ada masuk ke arteri selanjutnya, itu arteri muskuler atau arteri sedang, itu sama tunica intima untuk epitelnya lapis gepeng. Lalu untuk di tunica media dia terdapat otot polos sirkular dan juga lamina elastica externa. Lalu untuk yang tunica adventitia dia terdapat jaringan ikat kolagen, fibroblast dan juga vasa vasorum. Lalu masuk ke arteriol atau arteri kecil. Untuk yang tunica intima sama dia epitelnya lapis gepeng, dia terdapat di tunica media dia terdapat 2 lapisan otot sirkular, ada yang di ujung terminal itu metaarteriol, lalu ada juga sel otot yang di distal itu sphincter prekapiler. Lalu untuk yang di tunica adventitia dia itu berisi saraf simpatis yang tanpa bermialin. Lalu masuk ke yang vena, yang pertama vena sedang dan besar itu sebenarnya sama aja, cuma beda ukuran aja. Untuk yang di tunica intima itu ada sel endotel, lalu terdapat tunica elastica interna, yang dimana nanti dia itu akan membentuk katup. Lalu di tunica media ini berisi serat otot polos, lalu yang di tunica adventitia ini nanti juga terdapat vasa vasorum. Lalu masuk yang venula atau yang vena kecil, untuk yang di tunica intima itu sama sel endotel tipis, tapi dia tipis, epitelnya sama, selapis gepeng. Di sini tidak ada lamina elastica interna. Lalu untuk yang di tunica media dia itu ada 2 otot atau dua kapiler, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Untuk yang kecil itu dia ada otot polos, untuk yang besar ini nanti dia ada 2 lapis otot polos sirkular. Lalu untuk yang di tunica adventitia dia itu terdapat jaringan ikat longgar, tetapi di sini dia tidak ada struktur khusus seperti vasa vasorum. Untuk yang limfatik dia itu sebenarnya sama kayak vena, bedanya tidak ada sel darah merah. Kalau vena kan ada. Jadi untuk yang limfatik, untuk sel endotelnya tipis, epitelnya sama, selapis gepeng, lalu juga terdapat katup limfatik dari tunica intima, lalu juga terdapat serat lapisan otot polos pada tunica media, lalu juga ada tunica adventitia yang terbentuk oleh jaringan ikat longgar. Dan selanjutnya saya masuk ke fisiologinya. Jadi kan di sini tadi dibahas untuk sistem sirkulasi ya, dari arteri, vena dan limfatik. Yang pertama kan saya bahas arteri, untuk yang arteriol. Jadi arteriol kan tadi pada struktur histologinya pada tunica media ini terdapat banyak sel otot polos. Jadi dia bisa vasokonstriksi dan juga vasodilatasi. Yang dimana nanti vasokonstriksi dan vasodilatasi itu bisa untuk mengatur dari regulasi resistens atau tahanan. Yang dimana nanti tahanan perifer ini juga bisa mengaruhi dari regulasi tekanan darah. Jadi untuk vasokonstriksinya itu dia distimulus oleh peningkatan dari sistem saraf simpatis dan juga hormon, yang nantinya akan mengakibatkan kontraksi sehingga terjadilah penyempitan dari arteriol. Untuk yang vasodilatasi itu terjadi karena penurunan sistem saraf simpatis. Lalu juga ada hormon, itu ada contohnya bradykinin, lalu ada oksidanitrat atau NO, dan juga prostaglandin yang itu akan mengakibatkan relaksasi dari otot polos, sehingga nanti arteriolnya itu akan melebar. Yang dimana dari pelebaran dan penyempitan otot polos tersebut itu akan mengaruhi regulasi dari resisten atau tahanan, yang dimana resisten itu merupakan gaya gesek antara darah dengan dinding. Jadi ketika vasokonstriksi diameternya itu menjadi
kecil sehingga resistensinya itu meningkat atau tekanan perifer totalnya itu meningkat sehingga tekanan darahnya juga akan meningkat. Untuk yang vasodilatasi karena tadi ototnya itu relaksasi sehingga diameternya membesar, resistennya itu turun, tekanan perifer totalnya turun sehingga tekanan darahnya juga turun. Lalu yang dimana ini dipengaruhi oleh sama sih kayak tadi hormon, sistem saraf simpatis dan juga obat. Lalu masuk ke yang bagian kapiler. Di sini nanti di kapiler itu terdapat beberapa pertukaran. Yang dimana nanti ada difusi, transitosis dan juga blood flow. Untuk yang difusi ini terjadi karena perbedaan konsentrasi, tentunya dari konsentrasi yang tinggi ke yang rendah. Di sini ada dua jalur. Itu ada yang liquid solute dan juga ada water solute. Untuk yang liquid solute itu contohnya ada O2 dan CO2. Jadi nanti dia karena dia bersifat lipid, jadi dia langsung masuk ke membran endotel. Kalau yang water soluble ini contohnya ada glukosa dan ion, nanti dia akan lewat intercellular cleft atau vesicle. Selanjutnya untuk yang perpindahan dari transitosis, nanti proses itu akan terjadi proses endositosis, transport vesicle dan juga exositosis. Untuk yang proses endositosis itu merupakan pengambilan zat ke dalam sel melalui pembentukan vesikel. Lalu nanti akan terjadi transport vesikel yang dimana nanti dia akan melintasi sitoplasma sel. Lalu akan terjadi exositosis atau pelepasan zat dari vesikel. Dimana untuk transitosis sendiri dia itu yang berfungsi untuk molekul besar dan juga tidak larut lemak. Contohnya itu ada protein plasma dan juga antibodi. Lalu selanjutnya ada blood flow atau aliran massa yang dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik dan juga onkotik. Jadi ada 4 tekanan, ada yang hidrostatik kapiler dan juga interstisial, lalu ada yang onkotik plasma dan juga interstisial. Untuk ininya jadi kalau yang hidrostatik itu dia dari dalam kapiler, kalau yang onkotik itu kembali gitu. Benar. Kalau yang onkotik protein, jadi dia kayak narik gitu. Dimana ketika tekanan hidrostatiknya itu lebih besar dari onkotik besar ya, jadi tekanannya gede di dalam, jadi dia akan keluar, yang dimana keluar melalui ujung atriol, nanti dia difiltrasi. Nah ini kan contohnya tadi ada edema tuh, jadi darahnya membendung, dia keluar filtrasi, nanti jadi cairan interstisial. Lalu untuk yang tekanan onkotik, dia itu ketika lebih besar dari hidrostatik, jadinya kan yang di luar dimasukin lagi reabsorpsi. Jadi dimasukin lagi di reabsorpsi melalui ujung venula. Lalu ada selanjutnya masuk ke regulasi tekanan darah, dan dimana ini ada 2 regulasinya, ada regulasi jangka pendek, short term dan juga long term. Untuk yang regulasi jangka pendek itu ketika tekanan darah turun kan terjadi perubahan regangan di arteri, lalu dideteksi oleh baroreseptor sehingga terjadi aktivasi dari saraf simpatis, yang dimana aktivasi dari saraf simpatis itu dia yang berfungsi untuk nanti dia akan meningkatkan denyut jantung, kontraksi jantung, serta nanti dia akan menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh kapiler. Lalu untuk yang regulasi jangka panjang ini ada 3 regulasi, ada sistem RAS, ADH dan juga ANP. Untuk yang RAS, blood pressure-nya turun, nanti dideteksi sehingga sekresinya renin oleh sel glomerulus, nanti dia renin akan mengobati sel gen jadi angiotensin 1, jadi angiotensin 2 oleh ACE, lalu terjadi angiotensin 2 itu yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga tekanan perifer totalnya meningkat, lalu dia juga menyekresikan aldosteron, nanti aldosteron yang menyebabkan natrium masuk ke pembuluh darah, natriumnya juga akan retensi H2O sehingga tekanan darah dan volume darahnya naik sehingga normal kembali. Yang ADH nanti blood pressure-nya turun atau osmolaritasnya naik, deteksi oleh baroreseptor dan juga osmoreseptor, nanti disekresikan ADH akan melepas aquaporin 2 sehingga permeabilitas ductus kolektifnya naik sehingga absorpsi airnya naik, tekanan darah dan volume darahnya naik. ANP-nya ANP atrium atau dia dideteksi oleh atrium dan juga ventricle, yang dimana ketika dia volumenya berlebihan akan teregang sehingga atrium akan menyekresikan ANP. Nah ANP itu dia akan ANP dia tuh fungsinya untuk menghambat renin, aldosteron dan juga ADH sehingga reabsorpsi dari natriumnya turun, air dan natriumnya itu keluar banyak, tekanan darahnya jadinya turun. Pas 10 detik lagi. 9 lanjut Ya, satu tulisannya kecil banget. Kan nulis flipchart buat, tapi ini flipchartnya yang kecil sih ya. Iya. Kalau flipchart buat ujian SOKA kan yang gede ya. Iya. Iya kan ya, lebih gede daripada ini flipchartnya kecil sih. Jadi belum nanti di flipchart yang buat ujian SOKA.
nggak nampak sekecil ini. Amin. Tapi mungkin ada beberapa yang nggak perlu ditulis. Kan gambarnya aja udah ngabisin tempat. Jadi kalau ada gambar, pastikan gambarnya ada manfaatnya, tetapi ada penjelasan. Terus tulisan yang kecil, tapi waktunya jangan lupa kembali ke kasus. Karena kan dia kan cuma belum selesai. Jadi setiap sih lagi ngomongin, misalnya lagi ngomongin apa di situ, apa sih di atas tuh sekecil ya, banget. pergelangan kakinya bengkak. Nah, bengkak misalnya tuh nanti diceritain di situ. Jadi dilingkarin aja, atau misalnya ini merujuk pada atau dibikin ada panah itu bengkak. Kalau tuh tadi yang apa pusing itu ya, Iya, pusing. pusing itu juga. Di dalam kecap bawahnya harus ada nyambung sama di atas. Jangan di atas sendiri, di bawah sendiri. Itu aja sih. Ini terlalu kecil tulisannya. Tapi ini karena flipchart yang kecil. Ya kan kalau flipchart yang sokap itu kan gede banget nih. Jangan nanti flipchartnya udah gede, tulisannya masih segini gitu ya. Jadi tidak terbaca. Masih saya nggak bisa saya baca sama sekali kecuali anatomi visual doang. Intinya sih nggak bisa baca. Dan apa? Penguji perlu membaca, perlu bisa membaca flipchart karena ada nilai. Ya sudah. Kapan mau sok-sokan semuanya? Terserah kamu atur aja. Atur aja waktu. Kenal buset. Baru juga lebaran. Gue baru pulang dari Bandung. Buset. Jumat. Nanti Sabtu aja sih. Sabtu minggu depan. Tapi sokanya kan dari Selasa ya? Sokanya dari Selasa ya, Mulai ujiannya hari Selasa. soalnya kan Seninnya ada progress test. Iya. Progresnya tanggal 12. Kita main satu minggu lagi. Udah makan, keluarkan pizzanya. Foto dulu nggak sih? Oh iya, foto dulu. Fotonya di mana? Luar aja. Di sini aja nanti. Yeay. Ya, kosong, kita kosong ya, kosong. Kasih.